Eee, Permintaan domestik ini benar-benar cukup terpukul ya, karena biasanya kan Ramadan dan, Idul Fitri itu adalah puncak dari inflasi selama 3 tahun terakhir. Tapi ternyata sekarang inflasinya malah rendah, bahkan lebih rendah dari bulan April. Ini menunjukkan bahwa, memang, pertumbuhan ekonomi kita memang sangat terpukul sekali akibat, dampak pandemi Covid-19 ini ya, terutama juga akibat dari PSBB yang dilakukan oleh, di pemerintah provinsi di sejumlah wilayah. Kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat tadi, inflasi bahan makanan itu pun turunnya cukup cukup signifikan ya. Biasanya kan Mhm. kalau kita lihat kan inflasi bahan makanan itu kan, menyumbang terbesar, sekitar 5 sampai 6%, apa namanya, year on year, kenaikannya biasanya, jauh di atas dari, inflasi total atau headline inflation. Tapi kalau kita lihat tadi inflasi bahan makanan itu turun cukup dalam, padahal itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang nggak mau harus dibeli masyarakat katakanlah ya di menjelang Idul Fitri maupun juga, di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat itu datanya cukup rendah seperti itu menunjukkan bahwa permintaan memang memang sangat-sangat terpukul ya. Mhm. Kalau kita lihat juga ini bahwa bahan makanan mengalami deflasi bahkan cukup tinggi kalau kita lihat deflasi untuk bahan, makanan 0,32%. Selama pandemi corona ini juga bisa dikatakan masyarakat cenderung menahan konsumsinya. Apakah ini juga cerminan begitu dari wujud kekhawatiran masyarakat bahwa corona ini masih akan terus berkepanjangan sehingga masyarakat masih tetap melakukan menahan begitu tingkat konsumsinya? Oh iya betul, jadi selain karena tadi faktor banyak yang di-PHK, terus juga kemungkinan permintaannya turun, daya beli masyarakatnya turun, itu yang menyebabkan inflasi bahan makanan turun. Selain itu juga untuk kelompok kelas menengah atas, mereka menahan, konsumsinya sehingga, inflasi bahan makanan turun. Saya tadinya berpikir bahwa masih akan terjadi inflasi bahan makanan karena sejumlah bahan kebutuhan pangan itu, masih naik ya, seperti bawang merah, kemudian juga ada daging ras ya, daging ayam ras itu masih naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan dilihat total ya bahan makanan, artinya total seluruh, bahan makanan yang ada di Indonesia, sembako lah kasarnya ya, itu ternyata mengalami penurunan, secara month on month. Jadi kalau kita lihat memang, artinya daya beli masyarakatnya sangat-sangat terpukul sekali ya. Mhm. Nah, kita tahu bahwa konsumsi domestik ini atau konsumsi masyarakat juga menopang 56% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa yang bisa dilihat gitu ke depannya kalau, tingkat konsumsinya menurun, keyakinan masyarakatnya juga bisa dikatakan menahan begitu konsumsinya, seperti apa nantinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga yang menopang, menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau konsumsinya menurun? Iya, sebenarnya data inflasi yang rendah ini sudah terlihat dari data penjualan retail di bulan April yang minus 11%. Survei penjualan retail itu bulan April minus 11%, dan juga kita lihat data penjualan mobil itu bulan April itu minus 90%, dan mungkin diperkirakan bulan Mei akan turun lagi. Nah, kalau melihat data inflasi seperti ini, artinya penjualan retail di bulan Mei juga akan mengalami penurunan. Karena di bulan April kita tahu inflasinya masih sekitar 2,67%, sedangkan inflasi sekarang sekitar 2,19% di bulan Mei. Artinya apa? Di 2 bulan di kuartal kedua, yaitu April dan Mei, terjadi tekanan yang cukup berat terhadap daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi konsumsi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Prediksi saya pertumbuhan ekonomi bisa sampai minus 5% di kuartal kedua, kalau melihat data dari sisi penjualan retail, mobil maupun inflasi di bulan Mei ini.